Haleluya. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di malam yang ketiga. Kita berdoa secara khusus untuk kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus bagi yang sudah pernah mengalami baptisan Roh Kudus, dan memohon supaya Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus bagi saudara-saudara yang belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7, saudara-saudara, tadi malam kita merenungkan bahwa kita harus mengutamakan Roh Kudus, memberikan prioritas utama, prioritas yang pertama kepada Roh Kudus di dalam hati kita. Sebagai anugerah Allah yang paling besar bagi orang percaya, kita harus memberikan prioritas yang utama kepada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Injil Yohanes pasal yang ke-7, saudara-saudara, bagaimana kita akan mengalami kepuasan dari Roh Kudus. Bagaimana Yesus akan memuaskan kita dengan Roh Kudus. Sekali lagi saudara-saudara, Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita secara gratis, secara cuma-cuma. Tetapi ingat baik-baik, bukan karena Roh Kudus itu tidak ada harganya, barang murahan, bukan. Tetapi karena manusia, satupun manusia tidak ada yang dapat membelinya, maka Allah memberikannya secara cuma-cuma, secara gratis kepada setiap orang yang percaya. Nah, oleh sebab itu bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita alami dalam hidup kita untuk Tuhan berkenan memberikan rohnya? Karena ini karunia, bukan karunia yang sembarangan, karunia yang terutama, karunia yang paling besar bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya. Yohanes pasal 7 ayat 37, firman Tuhan berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, dengan tegas Yesus berkata, saudara-saudara, dua hal. Yang pertama adalah haus. Yang kedua disebutkan ayat 38, percaya. Dan saya yakin kita semua adalah sudah percaya kepada Tuhan. Sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita ucapkan melalui mulut kita dan juga benar-benar yakin di dalam hati kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi apakah kita benar-benar haus akan Roh Kudus di dalam hidup kita? Saudara-saudara, hal ini adalah merupakan syarat mutlak yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Orang yang haus adalah orang yang akan mencari. Orang yang haus adalah orang yang berusaha untuk mendapatkan apa yang dihauskannya. Saudara-saudara, sikap kita terhadap Tuhan, kita harus memiliki jiwa yang haus. Pemazmur berkata dalam Mazmur 42, saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan di sini, Mazmur 42 berkata, ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara, kita harus memiliki jiwa yang haus, yang benar-benar merasa memerlukan, bukan seolah-olah perlu tidak perlu, butuh tidak butuh, bukan, saudara-saudara. Kalau kita memiliki jiwa yang mengambang seperti itu, Tuhan juga tidak akan memberikan rohnya kepada kita, saudara-saudara. Kita tidak akan pernah diberikan pengalaman bagaimana kita dibaptiskan dengan Roh Kudus, bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Harus memiliki jiwa yang benar-benar haus, rindu, benar-benar rindu untuk mengalami apa artinya dibaptiskan dengan Roh Kudus, apa artinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Harus memiliki jiwa yang haus.
Yesus berkata dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, saudara-saudara, ucapan bahagia itu, Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hanya orang yang haus, hanya orang yang lapar dan haus. Saudara-saudara, kalau orang merasa butuh, tidak butuh, Tuhan tidak akan berkenan memberikan rohnya. Karena sekali lagi saudara-saudara, Roh Kudus adalah karunia Allah yang paling besar, yang paling berharga. Dalam kitab Amsal berkata, saudara-saudara, orang kenyang menginjak-injak madu, tetapi orang yang lapar, yang pahit pun dirasa manis. Ini perbandingannya. Jadi kalau kita merasa tidak butuh atau butuh tidak butuh, saudara-saudara, Tuhan juga tidak akan memberikan kepada kita kuasa Roh Kudusnya. Saudara-saudara, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 juga disebutkan di sana betapa jiwa yang haus itu, saudara-saudara, perasaan yang haus itu harus ada di dalam diri kita. Mazmur pasal 12 ayat 6, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Jadi keselamatan pun Tuhan berikan kepada orang yang haus, kepada orang yang menghauskannya. Saudara-saudara, Yesus dengan tegas berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Saudara, biarlah kita memiliki jiwa yang haus, perasaan yang benar-benar haus, merindukan, membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara, dengan kekuatan kita tidak akan mampu bertahan dalam iman, saudara ya. Saya bicara dalam iman, berdiri teguh sebagai orang percaya. Kita tidak akan mampu bertahan sebagai orang percaya menghadapi hari-hari yang akan datang. Tidak akan mampu. Dengan peristiwa virus corona seperti hari-hari ini, saudara-saudara, membuktikan betapa tidak berdayanya manusia. Dan firman Tuhan berkata itu baru permulaan dari segala penderitaan yang akan datang. Ini baru penderitaan ringan. Masih akan ada penderitaan, cobaan-cobaan, kesusahan-kesusahan yang akan semakin besar di kemudian hari. Saudara, dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu. Kita akan menyerah, kita akan terseret, kita akan ikut kepada kemauan iblis. Tetapi dengan penuh dengan Roh Kudus, bersama dengan Roh Kudus, kalau kita dibaptiskan dengan Roh Kudus, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan mampu melewati semua cobaan, semua ujian yang akan datang. Sebab bukan kita, melainkan kuasa Allah yang menaungi kita, yang akan membawa kita terus maju, terus melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara, hauskanlah Roh Kudus di dalam dirimu. Hauskanlah kebenaran, hauskanlah keselamatan. Maka Tuhan akan mengaruniakannya kepada saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati kita.